Gue jadi excited banget pas gue lihat ada yang komen di YouTube gue pas gue bahas video tentang Poco F3 setelah 4 bulan pemakaian. Komennya begini: menurut saya sebagai user Poco F3 dengan pemakaian 3 bulan juga belum bisa dikatakan terbaik di kelasnya. Masih banyak bug yang kadang saya temukan di HP ini. Main game sih oke-oke aja, tapi untuk pemakaian selain main game itu terasa banget minusnya. Saya sependapat dengan Bang David kalau Poco F3 bukan killer. Nah, itu dia. Gue juga setuju sih sama penggalan kata-kata kalau untuk Poco F3 itu bukan yang killer. Langsung aja gue pin komennya. Nah, gue baca-bacain lagi tuh komen-komen dari teman-teman yang lain, dan ternyata ya begitu, isinya kebanyakan tentang keluhan dari Poco F3 yang screen dimming lah, black crash lah, layar green lah, notif delay, dan masih banyak yang lainnya. Kayaknya enak juga gue bahas komen-komen kalian sambil kita ngobrolin lagi tentang Poco F3 ini. Tapi kalian ngobrol yang sehat ya, kalian tulis saja di kolom komentar pada video gue kali ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, ayo kita bumper dulu. Sebenarnya udah dari awal rilis ini gue ngerasain bug yang ada di Poco F3 ini. Gue juga udah buatin videonya ya di channel gue ini. Kalian cari aja deh dan kalian tonton aja ya. Tapi setelah nonton video ini sampai selesai ya. Oke. Dan gue juga udah sempet tanya sama direkturnya Xiaomi Indonesia, si Abang Alvin, lewat DM Instagram tentang kendala dan keluhan Poco F3. Dan dia balas DM gue dengan santainya, dia bilang itu hal biasa yang terjadi dengan layar green tint di AMOLED. Masa sih? Perasaan gue juga banyak review layar-layar AMOLED nggak begitu deh. Ya waktu itu gue sih nggak ambil pusing buat semua itu. Tapi setelah kurang lebih 4 bulanan berlalu dan gue kepikiran bahas Poco F3 lagi, ternyata banyak juga komen dari kalian yang sependapat sama gue tentang Poco F3 ini. Ya udah, gue rangkum komen-komen kalian jadi satu video gue ini ya, yang bisa gue jawab, akan gue bantu jawab pokoknya sebisa gue. Oke? Jadi yang pertama itu ada yang komen dari Muhammad Maulana Jaki Daud. Jadi bingung nih mau pilih F3 atau X3? GT. Oke, GT. Keren nih. Kalau buat jangka panjang ya. Soalnya kalau dilihat-lihat komen di sini pada ada masalah di green tint-nya. Ada saran? Lebih ke pemakaian sehari-hari aja sih. Game iya, kamera juga iya. By the way, kalau green tint itu ngatasinya gimana ya? Ke service center kah atau cuman semacam bug doang? Nah, gue bantu jawab nih. Green tint itu wajar, info dari Abang Alvin ya, bukan gua. Tapi kalau lo mau buat pakai HP untuk jangka panjang sih sebenarnya Poco F3 itu udah lebih dari cukup. Tapi kalau kepingin tahu kehebatan Poco X3 GT, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau lo bilang green tint itu cara ngatasinya gimana, ya nggak bisa, karena layarnya ya udah tertanam aja hardware gitu, jadi green tint gitu sih. Itu menurut gue ya. Oke. Lanjut dari Ahyar Yuniawan. Layar AMOLED dengan refresh rate tinggi yang green tint. Di beberapa smartphone di harga yang lebih tinggi juga ngalamin. Di Poco F3 kalau mau ngurangin green tint, refresh rate-nya bikin dah jadi 90 Hz ya maksudnya ya. Tapi perlu cara khusus buat aktifinnya. Sebenarnya gue nggak sependapat mengenai green tint yang dimana itu dalam kondisi wajar. Gue kasih contohnya layar HP Samsung nggak sampai segitunya sih. Ya nggak? Lanjut dari Decrom. Ada yang ngalamin sinyal full tapi notifikasi delay atau nggak masuk, jadi harus matiin nyalain data seluler baru lancar kembali. Ya itu gue juga sering alamin sih, sampai bingung ngakalinnya lagi. Selain harus sabar, ya emang begitu, notifikasi delay di Poco F3. Oke. Lanjut dari Casualties. Saya pengguna Poco F3 6/128. Woi, beli dari baru keluar. Oke, keren. Puas banget untuk performa gamenya, rata kanan semua tanpa lag. Lagnya LEK ya, bukan lag. Nggak ada kendala selama pemakaian, HP normal-normal aja, puas banget. Hasil kameranya mantep, fiturnya juga keren-keren. Kamera depan dan belakang udah stabil, mantep pokoknya. Tuh kata Casualties. Nah, komen yang kayak gini yang gue suka nih. Tanpa mikirin hal-hal yang aneh tentang Poco F3, dia sebagai user penikmat konten ngerasain betul performa dari Poco F3. Dan dia nikmatin aja untuk Poco F3 nya. Daripada pusing mikirin bug-bug yang ada, ya nikmatin aja. Keren sih. Lanjut dari Banyu Sidratul Muntaha. Screen dimming bukan bug bang, itu fitur. Ada yang komen lagi dari
Charlie Carlos. Maksudnya bang? Nah dijelasin dah tuh. Itu fitur layar bukan bug, sama kayak di OnePlus. Punya fitur screen dimmer, kalau terlalu panas sistem otomatis nurunin kecerahan layar supaya panasnya turun. Oke, menurut gue boleh juga teori ini dan agak masuk akal sih. Semoga aja ada video yang ngebahas tentang kasus kayak gitu ya. Lanjut komen dari Muh Akbar. ANJ, anjay apa anjing nih. Jadi pusing cok, mending Samsung A52 atau Poco F3. Tanggal 17 nanti mau beli. Saran kan? Tanggal 17 ya, pas hari kemerdekaan. Oke, ada yang komen. Bang lu nyarinya untuk gaming atau foto? Kalau buat gaming mending Poco F3, tapi kalau buat foto mending A52. Nah, dia saling balas-balasan komen nih. Kalau gue sih yang penting kamera, nggak jelek-jelek amat, terus nggak cepat lemot. Ya, oke. WK sama bang. Pusing karena A52 kameranya bagus banget ditambah ada OIS-nya. Tapi press to performance F3 nggak ada lawan. Karena gue rencananya mau pakai jangka panjang, akhirnya ambil F3 karena udah 5G. Kameranya mungkin nanti diakalin pakai Gcam biar lebih bagus. Kalau lu nggak mentingin kamera, pick up aja F3. Oke, itu komen-komen dari kalian top, menurut gue keren. Gue setuju sih sama komen-komen kalian di atas. Kalau untuk pemakaian panjang ya Poco F3 udah yang paling tepat. Tapi kalau untuk penikmat konten ya Samsung lah yang udah nggak ada obat. Lanjut dari Fahri Kudrihan. Xiaomi. Kalau mid range oke lah, flagship skip dulu. Kapok beli Mi 11 Ultra. Bug belum di fix sampai sekarang, sudah 2 bulanan, kalah sama Poco. Waduh, gila nih. Ini sih parah sih, sekelas Mi 11 Ultra aja masih ada bug. No komen lah gue. Lanjut dari Akhir Ihsan. Aku udah pakai 2 bulan yang 8256. Wih, sombong. Masalahnya yang aku temui kalau sambil dimainin HP-nya baterainya lama banget ngisinya. Paling cepat itu kalau HP dalam keadaan mati. Terus kalau notif sering sekali susah dikeluarin. Kalau lagi main game tiba-tiba ada WA masuk. Seperti nge-lag sesaat dan kejadiannya lumayan sering. Tapi nggak selalu begitu. Terus aplikasi mengambang yang kayaknya belum matang banget. Mudah-mudahan Android 12 semakin cakep. Oke, mantep nih komennya. Tapi menurut gue sih ini sih lucu sih. Main game sambil ngecas ya udah pasti agak sedikit lamban untuk isi dayanya. Beda dengan layar mati, pas kalian cas itu daya fokus mengisi tanpa ada aktivitas dari HP-nya. Emang dari dulu kali begitu ya? Kalau kita mainin sambil ngecas ya lama, kalau kita diemin ya ngecasnya cepet, ya begitu. By the way kalau soal notif delay sih gue setuju sama yang gue rasain juga begitu. Lanjut dari Rian nih. Saya udah 2 bulan pakai Poco F3, puas sekali sih, nyaman dipakai, performanya kencang, chargernya cepat. Cuma karena 2 mingguan ini lagi maraton nonton Walking Dead dan kadang-kadang nonton di HP waktu lagi rebahan. Baru sadar ternyata memang Green Tin atau Black Crush. Saya nggak ngerti, tapi jadi kayak burem-burem. Layarnya kalau lagi nonton adegan yang gelap, kayak Walking Dead kan banyak adegan yang waktu malam-malam tuh. Tapi selain itu, asal gak sering untuk nonton film horor yang gelap gitu, puas banget sih. Saya sebelumnya pakai flagshipnya Samsung Galaxy S10 terus ke Note 20. Berasa lebih puas dari ini HP karena performa, baterai dan kecepatan chargernya. Padahal harga cuma separuh dari Note 20. Ini juga salah satu komen yang gue suka. Dia sebagai penikmat konten multimedia yang sangat nikmatin Poco F3-nya. Sampai-sampai nemuin kendala dan bandingin sama flagshipnya Samsung. Keren sih. Ya, udah nikmatin aja. Lanjut dari Bismar Siregar. Gue udah pakai nih HP dari tanggal 1 Agustus, jadi udah hampir 12 hari. Oh, ini pakai logat Batak kali ya. Dan gue kecewa parah kali sama baterainya. Sumpah boros sekali nih. Jujur kalau seandainya gue tahu baterainya gigi, mending gue beli Poco X3 Pro aja kemarin. Soalnya baru 12 hari gue pakai, gue udah 2 kali buat nih HP mati total kali ya. Padahal dulu gue pakai HP Realme 3 setahun pemakaian baru tuh HP gue buat mati total ya total. Sumpah kesel banget gue sama ini HP, tapi ya karena gue beli pakai duit sendiri, gue tetap bersyukur aja, alhamdulillah. Iya bener banget, baterai yang ada di Poco F3 menurut gue lebih cenderung ke arah boros, itu yang gue rasain. Tapi tetap bersyukur aja sih karena belinya kan pakai duit sendiri. Slow aja, nikmatin aja, toh kelebihannya juga masih banyak dibandingkan bug-bug yang ada. Lanjut dari Rivaldo Rehata. Calon HP terbaik 2021 di rentang harganya. Oke, gue setuju. Gue udah pakai 2 bulan dan nyaman sekali sebagai HP utama dan juga buat konten YouTube. Tinggal tunggu Mi Pad masuk Indonesia. Wih, keren nih Mi Pad. Nah, wajib tunggu juga sih itu. Menurut gue nih keren ini si abang sampai Poco F3 ini dijadiin konten YouTube. Semoga juga buat mesin penghasil cuan di YouTube ya, kayak buat ngerekam, take recording, bikin skrip, sampai ngedit juga pakai Poco F3. Itu sih keren. Lanjut dari Reza Setia Fauji. Beli ini HP tanggal 3 Agustus kemarin.
sekenan 1 minggu dapat 8/256 di harga 5 jutaan pas. Rencana sih buat rencana jangka panjang 5 tahunan pindah dari Redmi Note 8 Pro. Puas banget buat kualitas layar, speaker, dan performanya. Kamera buat videografinya mantap. Kalau fotografi kurang lebih mirip sama Redmi Note 8 Pro. Bisa diakalin pakai Gcam. Buat baterai lumayan, dipakai pagi, sore aman, asal nggak ngegame katanya. Haptic feedbacknya yang paling nyenengin kalau buat ngetik, soalnya di Redmi Note 8 Pro ampas banget. WK. Buat Grantin kayaknya aman soalnya dapat batch produksi bulan 7. Oh, dia belinya di batch bulan 7 tapi dia dapatnya batch yang baru ya. Awalnya kaget ada black rust, tapi abis ngeliat di TV rumah ada black rustnya juga, ya udah nggak apa-apa, aman toh, nggak ganggu banget buat sosmed. Overall puas buat upgrade dari seri Redmi Note 8 Pro. Oke, keren. Poco F3 buat penikmat multimedia juga nih, mantap nih komen kayak gitu. Lanjut nih kayaknya yang terakhir nih dari Bang Kubil. Gue pengguna Poco F3 8/256. Wih, sombong. Kendala di kartu Telkomsel. Mesti di unlock 4G mulu, kalau nggak di unlock signalnya hilang. Telkomsel kenapa di Poco F3 ada emoticon nangis? Udah gak usah nangis, jujur punya gue sih enggak, kita samaan pakai Telkomsel. Saran gue sih riset ulang aja coba HP-nya, tapi jangan lupa backup dulu ya. Oke, jadi dari komen-komen kalian di atas gue simpulin sih kebanyakan yang mengalami kendala itu hampir semua merata di device Poco F3. Dan sampai saat ini belum ada solusi yang pas buat kendala itu. Maka cenderung kita harus menerima kewajaran atas kendala itu. Tapi gue juga suka sih buat kalian pengguna Poco F3 yang mengesampingkan beberapa bugs yang ada di Poco F3. Intinya kalian nikmatin aja HP-nya tanpa perlu mikir ini itu. Toh HP ini juga udah lebih dari kata cukup buat ngelibas semua multimedia saat ini. Dari main game, multitasking, edit foto, edit video, stabilisasi perekaman videonya juga keren, dan banyak hal lagi. Intinya HP ini udah terlanjur ngebut, jadi mau diapain lagi ya, intinya udah worth it banget. Secara harganya cuman goceng. Jadi ingat dari awal video ini gue bahas berkat komen dari si Yazing Jazz. Yang komennya begini nih. Menurut saya sebagai user Poco F3 dengan pemakaian 3 bulan juga belum bisa dikatakan terbaik di kelasnya. Masih banyak bug yang kadang saya temuin di HP ini. Main game sih oke, tapi untuk pemakaian selain main game itu terasa banget minusnya. Saya sependapat dengan Bang David kalau Poco F3 bukan killer. Ya jelas gue juga sependapat banget kalau Poco F3 ini emang yang terbaik, tapi ya bukan killer. Oke, sekian dulu video dari gue dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Fengga pamit. Bye. Bye Poco F3.